Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 25 Februari 2022 dalam Pekan Biasa ke-7 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Bernadetta Utomo, Mazmur dilantunkan oleh Lucia Andri, dan renungan ditulis oleh Yustahius Panca Setianta. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari Surat Rasul Yakobus bab 5 ayat 9 sampai dengan 12. Saudara-saudara, janganlah kalian bersungut-sungut dan saling mempersalahkan agar tidak dihukum. Ingatlah, hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kalian telah mendengar ketekunan Ayub, dan kalian telah tahu apa yang akhirnya disediakan Tuhan yang Maha Penyayang dan penuh belas kasih. Tetapi saudara-saudara, yang terpenting ialah jangan kalian bersumpah demi surga maupun demi bumi ataupun demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kalian katakan ya. Jika tidak, hendaklah kalian katakan tidak, agar kalian tidak terkena hukuman. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak terus-menerus ia murka, dan tidak selamanya ia mendendam. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia.
sejauh timur dari barat. Demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Alleluia, 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 alleluia. Sabdamu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 10 ayat 1 sampai dengan 12. Pada suatu hari, Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa, Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Mereka menjawab, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah itu untukmu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu, pria meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia." Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya, lalu kawin dengan pria lain, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Kesetiaan kepada Allah. Renungan dibawakan oleh Yustahius Panca Setianta. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada film serial keluarga Layangan Putus yang cukup viral. Film serial itu menceritakan tentang kasus perselingkuhan yang cukup mengundang perhatian para netizen Indonesia. Perhatian para netizen terhadap serial Layangan Putus bukan karena masyarakat mulai longgar terhadap kasus perselingkuhan, namun karena khalayak seperti gemes terhadap pelaku perselingkuhan yang dibuat secara dramatis dalam serial tersebut. Dalam bacaan hari ini, Yesus dicobai orang Farisi tentang kasus perceraian.
Walaupun sebetulnya mereka sudah mengetahui hukum yang diajarkan para nabi, namun mereka tetap mencobai Yesus. Meskipun masyarakat sudah paham akan kesetiaan dalam perkawinan, namun sepertinya ada masyarakat yang menginginkan adanya perceraian. Sikap Yesus sangat tegas. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Menurut Yesus, Nabi Musa terpaksa memberikan izin perceraian karena alasan khusus, karena desakan atau ketegaran masyarakat yang mengalami kasus perzinahan. Problematika dan dinamika dalam hidup rumah tangga rupanya merupakan persoalan yang hampir seusia dengan manusia berada di dunia ini. Pada suku-suku kuno, masyarakat mempertahankan pernikahan karena alasan tanah, warisan, atau demi persatuan suku dari ancaman peperangan. Para nabi mengangkat ikatan pernikahan sebagai ikatan yang suci yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus memperbarui tujuan Tuhan menciptakan pria dan wanita untuk bersatu dalam ikatan pernikahan. Persatuan, ikatan dalam pernikahan bukan saja ikatan antara manusia semata, namun bentuk kesetiaan kepada Tuhan. Dalam gereja Kristen perdana dan dalam kisah Perjanjian Baru, Santo Paulus menggunakan ikatan pernikahan untuk menggambarkan hubungan Kristus dengan gereja. Kristus sebagai mempelai laki-laki dan gereja sebagai mempelai wanita. Hubungan adalah hubungan yang erat dan suci. Kesetiaan pernikahan terus mendapatkan ujian sampai kita menemui ajal. Data Badan Pusat Statistik tahun 2021 menunjukkan angka perceraian di Indonesia sekitar 3,6 juta atau 1,4% dari 271 juta penduduk Indonesia. Tantangan akan selalu ada dan barangkali semakin berat. Namun kekuatan cinta, terutama kasih dari Tuhan, yang memampukan kita untuk merawat dan menjaga kesetiaan dalam pernikahan. Saya ingin mengakhiri permenungan ini dengan kisah kecil. Dikisahkan ada pasangan suami istri yang sudah menikah dengan harmonis hampir 25 tahun. Singkat kisah, ternyata tiba-tiba sang suami jatuh hati dengan seorang gadis di kantornya. Dan akhirnya mereka tinggal di rumah yang baru. Semula sang suami tidak mau menyampaikan kepada istrinya, namun akhirnya memberanikan diri untuk bercerita kepada sang istri, bahkan dengan tidak tahu diri berniat untuk menikahi calon istri mudanya. Semula sang suami menyangka istrinya akan marah besar, tetapi apa yang terjadi, istrinya hanya menjawab, "Oke, tapi saya mempunyai satu permintaan." "Apa? Katakan saja." Suami tak sabar menanti jawabannya. "Bulan depan anak kita akan ujian skripsi. Saya minta selama sebulan ini, sampai dia selesai ujian, saya harap Papa berlaku seperti biasa kepada saya dan tetap memberi perhatian kepada anak kita sampai selesai ujian." Belum selesai bertanya, sang istri langsung meneruskan, "Setelah ujian selesai, terserah apa yang menurut Papa baik, lakukanlah." Sang suami langsung mengiyakan karena syaratnya dianggap cukup mudah baginya. Hampir sebulan berlalu, keluarga itu tetap harmonis. Sang suami tetap romantis kepada istri dan tetap mengasihi anak semata wayangnya. Akhirnya tibalah hari skripsi berlangsung dan puji Tuhan lulus dengan pujian. Tak lama sang istri menghampiri sang suami, menanyakan kepada suami setengah berbisik, "Anak kita sudah selesai ujian. Sekarang kalau Papa ingin pergi sesuai rencana, lakukanlah saja." Sang suami langsung mendekat dan memeluk istrinya. "Papa tidak akan pernah meninggalkan Mama lagi." Lalu mereka berpelukan dengan berurai air mata. Puji Tuhan, keluarga itu utuh kembali. Layangan tidak jadi putus. Berkat cinta, keikhlasan, dan doa dari sang istri, serta tentu saja berkat dari Tuhan. Allah Bapa yang makasih, syukur atas berkat yang Engkau berikan kepada kami dalam setiap ikatan pernikahan. Ajarilah kami untuk setia menjaga ikatan cinta walaupun banyak godaan yang menghadang. Semoga Engkau tetap memberikan kesetiaan kepada kami dan tetap setia kepadamu.
Amin.